Ya, halo Tribunar, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Maureen Mempo dan Saya Lodi Tombek. ya di saat ini Anda menyaksikan Tribun Podcast. Dan kalau misalkan Tribunar sudah lihat saya dan Bung Lodi di sini, Siap. berarti bincang-bincang kita tidak jauh dari politik, ya, Bos. Ya, siap. Karena memang sudah semakin dekat juga dengan Pilpres 2024. Iya. Dan untuk itu di saat ini kita telah mengundang narasumber kita, yaitu dari Ketua Umum Relasi Puan Maharani Sulawesi Utara, Ya. Bapak Munawar Syawi. Ya, Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Sehat-sehat, Pak Munawar. Sehat. Panggilan Pak Munawar saja. Pak Mun boleh. Pak Mun, Mun, Pak Mun, oke. Pak Mun. Bung Jadi Mun, sebenarnya Bung ini Mun. bukan kali pertama Iya. datang podcastnya. Ya. Iya. Sudah pernah podcast waktu Sudah lalu. pernah lagi. Masih dari relasi juga. Iya. Itu awal-awal ya. Awal-awal. Ya. Oke, Moren. Oke. Mungkin boleh diceritakan dulu ke Tribuners nih. Mungkin ada yang kan itu podcast 2021 ya 2021. terakhir. Mungkin diceritakan kembali mungkin bagaimana terbentuknya Relawan Satu Hati ya. Iya. Relawan Satu Hati Puan Maharani di Sulawesi Utara. Ya, terima kasih. Mm-mm. Pertama saya menyapa dulu untuk Tribuners yang ada di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Perkenalkan, saya Munawar Syawi. Kebetulan saya dipercaya sebagai Ketua Umum Relawan Satu Hati atau disingkat dengan Relasi ya. Puan Maharani. Yang alhamdulillah kita memang Sudah berapa tahun? 21. 2021 bulan November. 2 tahun ya, sudah 2 tahun Iya. usia relasi ya. Nah, kita memang relawan pertama Mm-mm. yang mendeklarasikan diri di Sulawesi Utara. Mm-mm. Memang awal-awal ini kan sebenarnya ide-ide gagasan ini dari teman-teman kita waktu itu sering kalau istilah Manado bilang kongko-kongko, Kongko-kongko. ngopi-ngopi. Mm-mm. Kita dari komunitas pemuda lintas agama ini, kemudian ya waktu Berbagai macam Ya, anu lah di dari dalam lintas kelompok agama ya, memang. iya ya. Lintas agama. lintas Macam agama. kelompok. Waktu kita Diskusi. diskusi tentang kebangsaan, tentang bagaimana situasi Menghadapi pesta ya, demokrasi. menjelang Iya. pesta demokrasi, ada usulan dari teman saya itu, saya masih ingat waktu itu namanya Mega Kalengkongan kalau tidak salah. Mm-mm. Itu dari teman dari komunitas pemuda remaja Nasrani. Mm-mm. Pak, bagaimana kalau orang kemudian membentuk satu komunitas atau membentuk satu wadah untuk kita bisa mendeklarasikan sosok calon pemimpin dari perempuan. Oh. Waktu Iya. itu. Karena waktu idenya itu idenya dari itu suara perempuan suara ini. perempuan. Iya. Nah, kemudian dibahaslah siapa kira-kira sosok perempuan yang mumpuni. Mm-mm. Terfikirkan oleh teman-teman waktu itu muncul nama Mbak Puan Maharani. Memang kalau kita lihat dari historical Ada beberapa lah tokoh kan, ada Sri Mulyani. iya betul. Cuma Iya, kalau ada. kita lihat yang paling komplit ini Mbak Puan. Paling kompleks Jadi ya. itu Mbak alasan Puan Komplit, ini Alasannya peran iya. birokrasi, pernah juga menjadi anggota di Legislatif, Dewan, sudah oke. legislatif, Politisi pernah jadi juga. Menko. Pernah jadi Menko. Pak iya. era Pak Jokowi periode 2014. Mm-mm. Kemudian beliau sekarang ketua DPR RI. Iya, Ini iya. kan DPR RI. suatu Sudah istilahnya- paripurna lah istilahnya di lengkap memang. organisasi Iya. pemerintahan. Secara pengalaman memang beliau ini mumpuni. Iya. Dan beliau ini masih muda, bisa dikatakan juga dari kalangan milenial. Mm-mm. Nah, kemudian timbul ide kita, muncullah nama Mbak Puan yang direkomendasikan, kita bahas, kita pertemuan rapat kecil, akhirnya disetujui untuk kita mengusung Mbak Puan. Apalagi kita lihat kan Mbak Puan ini kan terahnya terah Soekarno. Iya. Kita ingin dengan kondisi waktu itu memang kita membutuhkan seorang pemimpin yang jiwa nasionalisme itu tinggi. Tuh, DP jiwa kebangsaan itu tinggi. Dan kita melihat waktu itu sosoknya ada sama Mbak Puan. Beliau muda, punya ide Partai nasionalis. ya nasionalis. Terah Soekarno Terah juga. Soekarno. Iya, nasionalis. Yang waktu itu kan memang belum istilahnya belum sembuh betul dari yang namanya cebong kampret. Iya. Tuh, pembelahan, Polarisasi polarisasi yang terjadi pasca 2019 pemilu. ya. Betul. Iya, masih ada itu. Nah, kita melihat sosok Mbak Puan ini mumpuni untuk kemudian bisa menyatukan. Jadi pemersatu ya, simbol Ya, pemersatu. sehingga kemudian muncul wacana itu. Waktu kita untuk kemudian membentuk ini sebenarnya cuma 10 hari.
10 Sejak hari. diskusi awal itu. Diskusi itu berjalan selama 10 hari sampai dengan tanggal 30 bulan November. Itu kalau tidak salah tahun 2021 kemudian kita mendeklarasikan Deklarasikan. sosok Mbak Puan ini. Itu serentak di 10 kabupaten kota waktu itu. Waktu ditanya saya waktu itu, ini jangan-jangan ada yang backup Sponsor. sponsor Dari mana ini? Partai apa partai afiliasinya? apa. Tapi Ini tidak ada nah, afiliasi ini partai. pure memang kita Misalnya ke PDIP, ini kan Iya, Mbak Puan kan karena Mbak kader Puan kan PDIP. ya memang waktu itu banyak yang bertanya karena beliau ini kan salah satu pucuk pimpinan Iya, di iya. Dewan Pimpinan Pusat. Iya, ketua Kalau DPP, tidak salah iya. bidang apa namanya Politik. ya. Iya. Jadi kami menjawab sama sekali ini tidak terafiliasi dengan partainya Mbak Puan. Kita pure murni kita mengusung figurnya. Yang pertama muda, pengalaman komplit, Iya, iya. mulai dari dewan birokrasi sampai kemudian Menko, Pernah beliau. kemudian kemudian jadi ketua DPR. Coba Ketua DPR. cek. Belum Ada tidak Iya. seorang perempuan, bahkan dia menjadi sejarah perempuan pertama Ketua DPR. ketua DPR. Betul, Iya, iya. betul. Nah, kalau kita melihat segelintir mungkin banyak figur yang mumpuni, tapi mungkin bagi kita dari di antara yang baik-baik ini beliau ini yang terbaik. Dengan pengalaman yang cukup kompleks. Nah, kita mengusung memang punya alasan. Nah, salah satu alasannya itu figur yang kita rasa bisa menyatukan antara waktu itu ulama dan umaro. Karena beliau banyak soan-soan ke para habaib, para Ulama, habaib, iya, Artinya tokoh-tokoh. bisa menyatukan antara umaro, pimpin pemerintah dan ulama. Fleksibel memang. Iya, Mbak yang Puan saat ini itu kan memang- bisa masuk kemana-mana dia. Saat itu kan memang ada seolah-olah ada sekat. Kalau ada sekat Mbak Puan itu Iya. yang terobos. Katanya dia ini mirip ayahnya kan Taufik Ya, Kemas betul yang bikin membangun jembatan lah istilahnya, jembatan politik Iya, betul. untuk kevakuman yang terjadi dia bisa libas itu semua. Betul. Dan menarik juga sosok Mbak Puan. Iya, ya. Seiring dengan waktu apa namanya ini? Hati ini Relasi. sudah dideklarasi di Sudah daerah mana kita saja? setelah deklarasi di Sulawesi Utara serentak 10 kabupaten kota, saya bertolak ke Sulawesi Tengah tanggal 2 kalau tidak salah. Oh, bulan sudah Desember. sampai ke Sulawesi Tengah Ya, ya. karena kita progresnya kan Target setelah Sulawesi Tengah kita ke Gorontalo, Gorontalo kita ke Sulbar, Sulbar, Sultra, Sulawesi Barat, terakhir Sultra. Sulsel. Oh, targetnya Sulawesi ini. Iya, Sulawesi. Relawan Memang Sulawesi. kita hanya ingin memberikan semacam signal ke pusat bahwa Mbak Puan itu bukan cintai hanya di Pulau Jawa. Iya, iya, iya. Tapi di Bahkan Sulawesi. bukan hanya di Sulawesi, kandang iya. banteng Sulawesi Iya, di iya. Jawa Tengah. Jawa Tengah, Tapi iya. di Sulawesi Banyak simpatisan Banyak dia, juga banyak simpatisan. fans dia istilahnya. cuma memang kurang tereksplor. Hmm. Maka coba kita bawa itu dan alhamdulillah memang banyak juga di hambatan. Nah, Banyak yang bilang. misalnya Contoh begini. Ketika kita mengusung figur Mbak Puan ini ada yang bilang Ya. bahwa pemimpin tidak boleh wanita dan oh sebagainya. iya, iya. Waktu itu Pemimpin wanita. ada yang mengait-ngaitkan dengan persoalan masalah agama. Iya, iya. Jadi saya katakan begini bahwa memang betul bahwa Itu kita tidak mudah itu menjelaskan ke Memang umat. betul. Kan umat muslim itu kan Iya. masih Tapi punya kalau kita keyakinan. mengambil contoh bukan Iya. hanya Indonesia yang Seluruh, mayoriti iya. muslim, Seluruh bahkan dunia, di iya. kalau tidak salah di Pakistan, Ya, Afghanistan, pemimpinnya itu masih dilarang perempuan. kan? Oh, daerah lain sudah Iya, muncul justru ya. perempuan. Sri Lanka. Jadi kita berpikir bukan persoalan masalah perempuan atau tidak, dan ini pernah terjadi kepada Ibu Mega ketika beliau dulu pernah 2000 mencalonkan diri. iya ya, 2004 ya. Ya, 2004 memang selalu dibawa-bawa persoalan itu. ada waktu itu ada kalau saya tidak salah ada fatwa Kiai Langitan yang melarang pemimpin perempuan. Itu fatwa. Memang Pak kalau kita Tapi berdebat seiring waktu kan itu sudah usang, sudah iya, selesai. artinya begini, kalau kita berdebat pada ranah ini panjang. Panjang Memang ceritanya panjang. ya. Referensinya ini kan ada beberapa versi. Ada beberapa beberapa pendapat. Jadi kalau kita hanya mengacu kepada salah satu pendapat, ada juga pendapat yang kemudian Iya, iya. membolehkan. Tentunya dengan berbagai argumen, referensi, Iya, iya. bahkan dalil-dalil. Toh yang kemudian kita bisa berdebat panjang persoalan itu. Intinya begini bahwa kita menginginkan seorang sosok pemimpin yang nasionalis, yang kemudian mampu menyatukan anak bangsa.
Nah, itu ada di sosok Mbak Puan. Kalau ya. kita melihatnya seperti itu. Iya, iya, iya. Waktu itu. Sesuai kebutuhan lah. Istilahnya di 2021 kebutuhannya figur perempuan ini yang paling komplit. Paling Iya. komplit. Yang bisa jembatani politisi supaya tidak lagi Ya. istilahnya polarisasi. Iya, betul. Kan? Tidak Mbak Puan terpolarisasi. Jagonya di situ Mbak Puan ini. Iya, iya, betul, betul. Nah, dan memang mungkin bagi kita sudah saatnya berikanlah kesempatan kepada yang muda untuk kemudian memimpin. Ya, Karena masih yang muda milenial ini kan lagi, ya. orangnya biasanya kalau muda itu visioner. Masih Bukan 40-an berarti- kan ya, beliau, iya, iya. bukan berarti kita mendiskreditkan yang Yang tua. tua-tua, tidak. iya, iya. Tapi biasanya yang muda kan dia punya banyak ide, banyak gagasan, toh visinya itu memang luar biasa, masih Iya, fresh iya. dang. Iya. Nah, sekali lagi kita menggarisbawahi bukan mendiskreditkan yang tua, Iya, iya, bukan iya, juga iya, begitu. betul, betul. Tapi memang kita membutuhkan pemimpin yang muda. Mm-mm. Untuk- Tapi seiring waktu, ini kan waktu berjalan. Akhirnya 20 hari Kartini itu ya, Ya, 21 April 2023, Ibu Ketua Umum putuskan Ganjar Pranowo jadi calon Calon presiden. ya. presiden dari PDIP. Bagaimana waktu Dari relasi. relasi dengan keputusan itu? Responnya bagaimana? Iya, iya. Memang Ya. waktu itu kita sempat rapat. Mm-mm. Kecewa. Langsung iya. bikin rapat itu Ya, setelah langsung dengar kita pengumuman. rapat. Ya. Kita kecewa iya. Iya, iya, Artinya sempat ada yang bertanya waktu itu. Tapi bahkan- sebelum lanjut, apa relasi ini sudah diketahui Mbak Puan? ya Relawan sudah. ini. Komunikasi. Ada. Kalau komunikasi kita belum. Iya, iya. Tapi sudah ada Iya, yang karena saya tahu. waktu Mm-mm. Mbak Puan datang ke Ke sini, Manado, Manado waktu itu ke Luansa. Mm-mm. Sebelum Nginap di deklarasi Ganjar Sudah. kan? Oh iya, belum. Belum. Iya, iya. Itu poster-poster kita, baliho-baliho kita sudah dipasang. Relasi sudah sepanjang dipasang. jalan. Ya, artinya beliau pasti tahu. Iya, iya, iya. Bahwa Sudah di ada sini- yang bisik ini ada Ya, cuma relawan. kita, Ada relawan. ya, cuma kita kemudian tidak mungkin seperti relawan yang lain kita ngotot harus Ketemu, harus Mbak iya. Puan mesti enggak seperti itu. Yang Ini namanya murni ya, perjuangan. dari hati kan? Ya, Ini, yang iya. namanya perjuangan itu kan Murni dari hati. Murni memang kita ingin ada perubahan seperti itu. Dan biasa kan setiap organisasi ada pasti ada lah biaya-biaya segala kayak bikin baliho itu ambil dari mana? Karena kita ini pure murni kita relawan, maka kita Patungan istilahnya ya. Ah, Kita baku kongsi. kongsi, baku Ya, kongsi. menggunakan iya, dana iya. sendiri. Dana sendiri. Ini murni Relasi. relawan. Kalau sekiranya kita memang Menarik, di-backingi, ya. ya, kalau kita di-backingi mungkin deklarasi kita itu besar-besaran Iya, iya, di iya. hotel. Ah. Sama kayak yang Anies Mania lakukan itu di hotel, kemudian yang dilakukan oleh apa? Tapi kita tidak menunjuk yang lain, ya kan? Enggak menunjuk yang lain. Iya, iya, Artinya iya. begini Ke bahwa hati murni lah, iya. bahwa memang ya kemampuan kita Mm. ya seperti itu. Karena memang ya Patungan dana sendiri. dana sendiri kita Nah, itulah tidak ada relawan. sokongan Iya. dana. Iya, iya. Kalau kita punya sokongan dana, kita bisa Bikin buat di di hotel hotel, yang iya, iya. lebih besar. Iya, iya. Yang Nah, terus penting bukan lanjut tempatnya. yang kecewa tadi. Yang Setelah ketum umumkan, ya, ya. Kecewa bahkan kita waktu itu sempat ingin membuat surat terbuka kepada Ibu Megawati. Sempat terpikir buat Sempat surat terpikir terbuka, untuk iya. membuat surat terbuka. Mm-mm. Tapi kita berpikir bahwa saat itu memang kita memahami survei Mbak Puan waktu itu memang rendah. Elektabilitasnya ya Masih di maklum. papan bawah lah. Iya. Iya, Karena iya. memang kan dibandingkan beliau sebagai ketua dewan tentunya beda dengan Pak Ganjar yang statusnya sebagai gubernur. Iya, tiap hari Gubernur ini ada kan di ya setiap lapangan hari. Di lapangan. Ah, dengan rakyat, iya. mungkin kami melihat saat itu yang menjadi pertimbangan salah satu adalah survei Elektabilitasnya ini. elektabilitas. Memang betul bahwa variabel pemenangan itu kan salah satunya survei. Elektabilitas, Itu hanya salah iya, salah satu. Dari sekian banyak variabel, Iya, salah iya. satunya itu. Dan kami melihat selama ini yang selalu dilihat oleh partai politik, bahkan ketua-ketua umum gitu. Jadi Itu survei perbincangan tadi. juga media-media kan. Iya. Rata-rata elektabilitas semua. Yang lain tidak dibicarakan, nyaris toh. Idenya Tapi- apa, gagasannya apa. Tapi kita bersyukur karena begini. Mbak Puan itu walaupun waktu itu surveinya cuma 2%, 2%-an lah. seiring waktu Mm-mm. itu menanjak. Iya, iya. Naik iya. surveinya Trennya sampai memang sekarang. naik. Trennya naik, Iya. bukan turun. Iya, iya. Sudah dekati 10 kalau nggak salah Iya. sekarang kan. Ada beberapa survei itu. Dibandingkan Sudah di 5 besar, 6 besar, 5 Betul. besar. dibandingkan yang calon-calon yang sudah dipublis, yang sudah dideklarasikan. Malah tren Justru turun. turun. Iya. Iya, iya. Waktu Pak Anies pertama dideklarasikan, surveinya tinggi, tiba-tiba anjlok. Artinya dari tren elektabilitas ini pasti ke hati ada harapan. Kan Iya. ini
istilahnya belum akad nikah kan, Ya, belum belum. mendaftar di KPU, masih ada Iya. peluang Mbak Masih ada Puan ini peluang. kan. Maka kami sebenarnya ingin membuat suatu pernyataan sikap bahwa meminta kepada Ibu Megawati untuk kemudian, walaupun mungkin ini kan masih bisa berubah Pak. Iya, iya, Yang iya. namanya politik ini kan berbicara tentang kepentingan. Masih ada Berbicara. 1 bulan setengah lah kan. Masih ada. Sedangkan sekarang saja caleg belum disita masih bisa berubah-berubah. Masih berubah ya ya. Orang sih berharap, Mm-mm. walaupun mungkin peluangnya kecil Mm-mm. untuk kemudian Wah, seperti ini itu. menarik ini. Ah. Hati masih berharap Mbak Puan jadi capres. Ya memang kita berharap. Sah itu. Keren. Buktinya Iya, iya, apa? iya, iya, Calon iya. yang diusung juga oleh Ibu Mega ternyata bisa anjlok juga. Anjlok juga iya. Sekarang sudah disalib Malah oleh Mbak Pak Puan Prabowo. yang naik-naik. Nah, naik-naik. Artinya Bahaya. begini, trennya Mbak Puan itu tidak Positif. naik turun, tapi positif Positif dia naik terus, walaupun iya. dia Konsisten dia. perlahan. Konsisten dia. Dibandingkan yang lain sudah Yang di lain atas, kan naik tiba-tiba turun. Kalau yang lain Fluktuatif, mungkin iya. untuk menaikkan elektabilitas butuh faktor pendongkrak seperti cawapres. Kalau Mbak Puan enggak, Iya, dia konsisten naik memang. Betul, Iya. betul itu. Memang kami Pak begini, kita pure menginginkan Mbak Puan, tapi toh kalau Iya, iya. memang Mm-mm. eh, Realistis juga ya, ya. realistis. Hati juga harus realistis ya. realistis, Mm-mm. tidak diizinkan atau belum memungkinkan karena mungkin tidak diakomodir dan sebagainya, banyak alasan-alasan pertimbangan politis dan sebagainya. Kita memang sudah mempunyai opsi bahwa sikap kita ketika misalkan Mbak Puan kemudian tidak juga dicalonkan, apakah sebagai cawapres atau Cawapres ya, maupun capres, iya, ya, iya. maka kita kemungkinan akan menggelar namanya itu musyawarah luar biasa. Musyawarah lagi, akan bermusyawarah lagi. Musyawarah luar biasa untuk menentukan Sosok kemana kita akan berlabuh. arah, iya, iya. Tapi kita sudah punya 2 kandidat yang kemudian masuk ke dalam radar, mengerucutnya kedua, yang kemungkinan besar ketika Mbak Puan ini dalam tanda kutip kalau Mbak Ini, Puan tidak iya, diusung. alternatifnya Tidak ini. Iya, alternatif. Rencana B-nya. Kalau misalkan ada poros baru, Ya ya ya, Bisa jadi. misalnya Bisa jadi. kan misalnya muncul Puan AHY ya bisa jadi. atau Sandiaga AHY, Atau kembali ke laptop misalkan Pak Prabowo Puan bisa Prabowo jadi. Puan atau Puan Prabowo. Bisa kan, politik masih Bisa dinamis jadi, sekali. Dinamis. Iya iya. Kalau misalnya Mbak Puan istilahnya tidak maju lah di Iya. pesta demokrasi. Alternatif itu. Alternatif kita itu mau mengerucut ke kepada hati dua kemana? nama. Dua nama tadi Pada ya. 2 kandidat, mengerucutnya ke situ. Karena banyak pertimbangan juga yang kami lihat, termasuk aspirasi kita menampung aspirasi dari bawah. Dari Dari para masyarakat. relawan ini ya. Nah, dari relawan dan masyarakat, masyarakat yang iya. kita turun kemarin sosialisasi Mm-mm. bahwa mengerucut kepada 2 nama. Satu nama terpinggirkan. Gitu. Walaupun banyak baliho sudah digembar-gembor. Mm-mm. mengerucut Boleh tahu kepada kasih bocoran di podcast 2 nama Tribun? ini. 2 nama ini ya. 2 nama ini Biar lebih seru kan. Tribuners bisa Lebih ke hati jelas. ada alternatifnya ke sana. nanti akan diputuskan ketika muswil itu dari 2 nama ini apakah A atau B itu nanti akan diputuskan. Tapi yang jelas 2 nama ini sudah kita masukkan kalau misalkan opsi Mbak Puan kemudian tidak. Tidak. Ke Nasdem, capresnya Nasdem ini. Bisa ke Capres capresnya yang Nasdem diusung untuk Nasdem. oleh Partai Nasdem, bisa atau juga ke eh, Partai Gerindra, Gerindra. Prabowo Subianto. menarik juga ini ya, Justru Noren. beda dengan Harusnya kan Mbak Puan kan Iya. lebih dikampanyekan Ke Ganjar. PDIP. Kasihan ke hati. Persoalannya Kenapa begini. nak ikut maunya Mbak Puan itu? Maunya partai Mbak Puan partai. istilahnya kan. Kalau menurut saya Iya iya iya. itu Ini bukan menarik. itu bukan maunya Mbak Puan. Iya, iya. Maunya Mbak Puan ya Kalau dirinya, Mbak Puan, iya kan? Mbak Ya Puan, dia yang iya. maju, iya iya. Cuma Setuju mungkin, itu, setuju. cuma Iya. mungkin kan biasanya partai Garis menentukan. partai harus Iya. tunduk kan, sebagai kader harus Tapi tunduk. kita ini iya. kan relawan yang kemudian tidak terikat dalam garis partai. Iya iya, di luar ini. Di Ini luar. kan Ini memang Sosok pribadinya Mbak Puan ini. pribadinya Mbak Puan, sosok Mbak Puan. Iya, sosok Mbak Puan, iya iya. Bahkan dari komunitas ini yang kemudian sudah bergerak ini, mayoriti memang rata-rata wanita ini memang pecinta Mbak Puan. Iya ya. Karena Dan dia jangan dianggap salah, sebagai Sri Kandi yang mampu. pemilih Indonesia kena salah 52% perempuan. Iya, lebih besar perempuan. 48% laki-laki. Laki-laki. Kalah laki-laki. Jadi kalau isu gender ini
Mbak Puan yang menang 52%. Dan kita Iya, melihat iya. kemarin ada survei-survei yang muncul kayak Gubernur Jawa Timur, Kofifa ya. Kofifa, Kofifa. Indah Legit Parawansa, juga, bagus juga. yang kemudian ternyata tidak juga dilirik. Iya, iya, iya. Kasihan ini Iya, kan? perempuan Iya. ini ya. Iya, iya. Karena mungkin ya itu tadi Partai bagi politik kami, kan ini. Bagi Partai kami politik. begini Pak, Mm, mm. pemimpin itu dia harus punya pengalaman di segala bidang, sehingga dengan pengalaman ini dia mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan. Ini jadi pemimpin negara nomor 1 di Republik ini tuh. Republik. Harus punya pengalaman. Memang harus istilahnya. begitu. Iya, harus Kalau nggak komplit punya lah. pengalaman, Tiba-tiba dari wali kota langsung presiden kan repot ini ya. Iya, iya. kami sangat mengharapkan sama Pak Puan. Mm, Tapi kalau toh memang tidak, maka Alternatif, pilihan kami iya. alternatif ada di 2 nama. 2 nama. Yang kemarin Tadi sudah Ah, disebutkan. tertingginya ada di 2 nama antara Pak Anies Baswedan maupun dan Prabowo. Prabowo Subianto. Iya. 2 nama ini. Pertimbangannya apa? Pertama begini, Mm. pertimbangannya kita melihat bahwa mereka ini, contoh Pak Anies ini kan bisa dikatakan sukses di Jakarta, walaupun ada yang mengatakan Tapi sebelum lanjut, bukan sakit hati ke Ganjar kan? Kan dulu bukan. sempat muncul apa istilahnya Dewan Di Kolonel, internal. Dewan Kopral. Kan Kita tidak terlibat di dewan-dewan. Karena dewan ini adanya di internal. kayak Budiman Sujatmiko apa kan. Dan kita melihat bahwa pasca deklarasi Pak Ganjar terjadi semacam goncangan. Goncangan internal kan? Internal. Iya, iya. Budiman Sujatmiko kemudian keluar. Fendi Simbolon itu. Fendi Simbolon Iya, iya. sempat. Iya, iya. Dan termasuk kemarin yang dipanggil kan Pak Gibran. Gibran, ini iya, termasuk Gibran yang juga kemudian masuk lagi. masuk dalam radar karena ketemu dengan Pak Prabowo. Dan Oh iya, 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 betul. artinya semangat solid tadi itu kemudian faktornya kalau kami berpikir mungkin karena itu tadi. Kalau Mbak Puan mungkin diusung beda. Geraknya lebih solid ya. Ke hati Harusnya. lebih gembira. Iya. Dan kami memang sudah sampaikan bahwa kita akan menangkan di Sulawesi. Target ke hati ya. Sulawesi menang Puan Maharani ya. Makanya Dan waktu itu kan kalau tidak salah ya, ke arah Gorontalo, Palu sudah banyak beliau Mbak Puan kan itu. Iya. Di jalan-jalan. Iya. Jalan-jalan. 2 tahun lalu lah itu. Sudah banyak. Tapi trennya positif lah. Mhm. Cuma walaupun harapannya kecil, Tapi masih ada peluang kan ini. peluangnya belum, masih ada. belum akad nikah kan ini. Masih pacaran-pacaran. Bahkan deklarasi kemarin juga Pak Anies Caimin bisa berubah. Iya. Iya, iya. Kalau Politik masih kemudian- cair lah Politik istilahnya. masih cair. Masih cair, betul. Walaupun harapan besar. Harapan besar. Iya, iya. Menarik ini Marana. Kembali ke mungkin ke alternatif 2 nama tadi. Ya. Nah, itu ada kalau dari relasi Puan Maharani ini ada komunikasi dengan partai pengusung dari 2 nama ini atau bagaimana? Sampai dengan saat ini memang komunikasinya masih komunikasi biasa. Belum ada kemudian intens berbicara tentang figur yang akan diusung dan menyangkut kerjasama itu belum ada. Nah, kita memang kenapa 2 nama ini muncul, karena 2 nama inilah yang kemudian yang bisa diakomodir teman-teman berdasarkan suara dari bawah. Nah, suara dari bawah itu yang paling tinggi ada di Pak Prabowo, kemudian Pak Anies Baswedan, dan yang ketiga Pak Ganjar Pranowo. Nah, kita mengerucut kepada 2 nama tadi karena kita sudah membandingkan ketiga kandidat ini bahwa bagi kami figur Pak Prabowo dan Pak Anies ini cukup mumpuni untuk bisa memimpin. Nah, karena kita melihat keberhasilan-keberhasilan yang kemudian bukan tanpa alasan. Kita tahu figur Pak Prabowo ini ketika menjadi Menhan, perubahan-perubahan yang dia lakukan. Artinya dia sukses sebagai Menhan. Begitupun mana Pak Anies Baswedan. Tidak masalah lah kalau Prabowo, Anies oke lah, ke hati oke. Ya. Tapi paling top Mbak Puan tetap ya Paling kan. top tetap Mbak Iya, iya. Masih ada harapan Muren Mbak Masih Puan. ada Iya, ini tokoh Mudah-mudahan perempuan ini didengar. Ya, mudah-mudahan didengar oleh DPP Partai PDIP. Ini ada suara dari ke hati, iya kan? Iya. Iya, Relawan satu hati. relawan satu Kata hati. Puan Iya. Maharani. Harusnya menurut kami itu partai lebih mendengar masyarakat bawah lah. Bisa diceritakan nggak jaringan ke hati ini di Sulawesi Utara, Sulawesi lah, sudah sampai daerah mana, kabupaten mana? Nah, Misalnya di Sulut
Sudah berapa kabupaten itu? Kalau di Sulut memang kita agak ada sedikit kemudahan. Pertama, saya sempat menyebut waktu lalu itu Sulut itu kandang banteng. Kenapa saya katakan kandang banteng? Dari total 15 kabupaten kota, 9 kepala daerah itu dari PDIP. PDIP, ya. Plus Bolang Mongono lah, Ibu Yasti. Ibu Yasti juga kan sudah mencalonkan diri dari PDIP. Iya, betul. Artinya sedikit kita terbantu ketika kita kemudian masuk di basis-basis ini. Nah, tidak terkendala karena faktor kepala dengan daerah. membawa-bawa nama Ya, Mbak betul. Puan kan. Ini membawa baliho Mbak Puan ini mau tanam Ya, misalnya. pernah di salah satu kabupaten kota yang mungkin tidak perlu saya sebutkan. Cuma agak sedikit kita agak repot. Repot. Iya. Ada resisten sedikit ya, betul. Iya. Karena faktor tadi. Iya, kepemimpinan. Tapi itu. alhamdulillah untuk Sulawesi Utara 14 kabupaten itu kita sudah ada semua clear, sudah clear ya. dan Sulawesi Tengah juga clear Lagi. tinggal memang karena setelah penetapan kemudian bukan Mbak Puan, maka kita tidak lagi melanjutkan 21 April ini kita tidak lagi melanjutkannya. Jadi istilahnya sekarang sudah vakum. Bukan vakum, maksudnya konsolidasi tetap kita bangun. Tetap. Nanti tergantung misalkan Kan masih ada harapan ini. Ya. Hope-nya masih ada. Tahu nggak? harapan. Kalau misalkan harapan itu sudah tidak ada. Iya, sudah akad nikah dengan Kemudian kita sudah mempunyai salah satu nama yang harus dihasilkan kelain dari hati Muslim ini, tadi. terpaksa kan? Terpaksa Maka kita kelain akan hati. bergerak lagi. Iya. Contoh misalkan dari hasil Muswil mendukung misalnya Pak Prabowo atau Pak Anies. Maka kemudian kita akan bergerilya di yang kemarin kita terhenti untuk pemenangan. Iya. Kandidat yang kita usung. Kasihan Mbak Puan ditinggalkan itu. Kalau kita Gimana? Ya. bukan ditinggalkan. Oh iya. Nanti 2029 lah ya. Artinya kita tetap loyalis. Dalam artian kan loyalis. kita fokusnya hanya ke Mbak Puan, bukan pilihan Mbak Puan. Dan kalau mau Iya, jujur, betul juga ya. Iya. Dan kalau mau jujur, memang itu bukan pilihannya Mbak Puan. Iya. Mbak Puan harusnya dia. Iya. Tapi karena Mbak Puan ini orangnya loyal, Iya, tegak harus lurus tegak lurus dengan partai. partai, maka beliau kemudian menjadi panglima dalam pemenangan. Kita masih ingat dulu waktu Pak Ganjar maju. Gubernur Jawa Tengah. Iya. Panglima perangnya Panglimanya Mbak Puan. Dia sukses kan? Dan sukses. Antar Pak Ganjar jadi gubernur. Iya. Bahkan terjadi perubahan 1 hari sebelum penetapan itu kan dari Mbak Puan. Mbak Puan. Iya, betul. Nah, ini yang kita pikir, bayangkan dia bisa memenangkan orang. Sekelas Ganjar waktu itu orang nggak tahu siapa Ganjar Pranowo. betul. Survei kalau tidak salah 3% waktu Iya. itu awal-awal. Tapi bisa menang. Mbak Puan kerja keras menang jadi gubernur. Betul. Artinya pengalaman dia untuk memenangkan itu. Nah mungkin ini saya nggak tahu cara bacaannya seperti apa, mungkin berbeda dengan kita. Iya, di akar rumput Iya, ini. di akar rumput kan beda dengan yang mungkin yang elit-elit. Tapi kita masih berharap. Masih ada harapan kan? Mudah-mudahan di podcast ini kita berharap Ibu Mega bisa mendengarkan ini. Iya. Ya kalau mungkin tetap mempertahankan misalkan Pak Ganjar, kemudian ada yang kemudian kandidat lain yang meminang Mbak Puan, ya kalau bisa relakanlah. Jadi repot ini PDI. Iya. Kalau ke hati senang-senang saja, iya. Figur kita tetap maju Pilpres kan? Tetap gitu. Tapi yang repot PDIP, bingung pilih mana ya. Iya, betul sekali bos ya. Mungkin sudah tidak terasa ini sudah 30 menit. Mungkin masih ada bos. Iya, bisa. Bincang-bincang kita ini dibatasi bisa oleh mungkin waktu. di apa lagi ya yang bisa diceritakan Closing lagi statement, bisa. harapan-harapan lah ke depan Pesan-pesan Ya. khusus. Kalau untuk sampai kepada dengan satu- relawan ya teman-teman Sikap Kehati dari relasi maupun Puan masyarakat Maharani. Sulawesi Utara maupun masyarakat Indonesia lah menghadapi Pilpres. Yang pertama kami menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa jangan sampai kemudian ajang pesta rakyat ini Iya. pemilihan kemudian menjadi ajang pecah belah. Mm. Kemudian yang kedua, hindarilah politik untuk saling menjatuhkan. Jangan karena kita fanatik terhadap salah satu calon kemudian kita mendiskreditkan calon yang lain. Ini pesan kami sejak awal bahwa relasi Puan Maharani
sudah sangat move on dari Ganjar kan, sudah move on. Iya. menolak politik Iya. seperti itu. Polarisasi. Polarisasi. Kita nikmati saja, ini kan pesta rakyat. Harus berpesta juga toh. Iya. Dan sampai dengan saat ini alhamdulillah kita teman-teman kita tetap solid. Kita tinggal menunggu hasil muswil untuk kita Tentukan sikap. lanjut ke tahap selanjutnya. Muswil tanggal berapa? Rencananya kita Setelah lakukan pendaftaran. setelah Setelah pendaftaran capres cawapres. Cawapres. kita menunggu dulu finalisasinya. Itu akan ada deklarasi besar-besaran yang kita lakukan serentak Di seluruh Sulawesi rencana. rencananya seperti itu. Menarik. Konsepnya sudah kita buat, komunikasinya terbangun, walaupun mungkin tidak berlanjut. Kita kemarin lanjut ke Gorontalo, kemudian ke Sulbar, Sultra, Sulsel, tapi Sudah jaringan disebar-sebar kita jaringan itu. sudah siap. Sudah siap. Ketika misalkan akan ada deklarasi serentak, itu se-Sulawesi kita deklarasi serentak. Oh, menarik. Oke. Siapa Baik. tahu kemudian Mbak Puan yang masih bisa. Alhamdulillah, iya kan. Iya. Menurut ke hati, saya hanya pinjam kata ke hati kan. Ya, Alhamdulillah Mbak Puan jadi. Semoga gitu juga ya. Pak Gubernur selaku bendahara DPP Iya. PDIP. Kan semula juga pendukung Mbak Puan. Ya, saya yakin. Kalau saya Pak Gub itu orangnya memang loyalis Mbak Puan. Loyalis. Iya Sama kan. Pak Gub kalau mau ditanya Sama ke hati lah kalau itu. mau ditanya Iya, hati iya. dari hati ke hati kita berbicara hati ke hati kecewa juga. Iya. Tapi seperti yang Pak Gub pernah bilang lalu harus kalau tegak tidak lurus. salah, Iya. tegak lurus. Harus tegak lurus. Nah, cuma karena kami ini kan relawan. Iya, di luar struktur. Di luar struktur. Bukan partai ini. Kalau Ini- Mbak Puan mari kita fight. Ya, asli. Tapi kalau misalkan Ini bukan, pejuang Mbak Puan betul, sejati. Ya. Sekali ya. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Iya, Mun terima sudah kasih. Terima hadir kasih, dan Bung Mun. bincang-bincang Iya, di sama-sama. Tribun Podcast. Mungkin nanti bisa bincang-bincang lagi Iya, di iya. kesempatan Mungkin lain. sudah mau deklarasi berikut Deklarasi. bisa kita Nah, undang bisa lagi nanti kan. kita diundang. Oke, Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun Podcast. Sekali lagi saya Maureen Lumempo. Dan saya Lodi Tombek. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya. Bye bye.